Terima Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Tabrakan beruntun melibatkan 9 kendaraan di depan pelabuhan Bakauhedi, 1 tewas dan 7 luka. Puluhan warga mengungsi karena rumahnya terendam banjir. Seorang pencuri motor menangis saat ditangkap polisi. Seorang pencuri motor menangis saat ditangkap di rumahnya di Desa Tebing, Kecamatan Melinting, Lampung Timur, Senin dini hari. Tersangka Joni Pranata, 26 tahun, ditangkap saat sedang tidur. Penangkapan tersangka diwarnai isak tangis keluarganya. Belakang motor. Dalam pengembangan lanjutan, polisi kemudian menggerebek rumah tersangka lain yang masih berada di desa ini. Tersangka Harmoko ditangkap tanpa melawan. Tersangka Harmoko awalnya membantah tuduhan polisi. Ia akhirnya pasrah ditangkap setelah polisi yang menggeledah rumahnya menemukan 2 motor bodong, komponen motor yang dipreteli, dan beberapa kunci T. Ya, yang lain mana? Kamu sampai ada? Ya, sampai metik kemarin ya? Ya, sampai metik. Bukan. Dalam pemeriksaan polisi, para tersangka mencuri 3 motor di Bandar Lampung. Modusnya merusak kunci kontak motor dengan kunci T. Enggak, Pak. Ya. Rata-rata motor yang parkir di kosan apa di warung? Basing, Pak. Masih ketemunya. Ya. Jadi keliling dulu dari kampung Lampung Timur baru ke Bandar Lampung. Ya. Motor itu kamu curi memang kamu sasar yang metik apa yang gimana? Cuman metik itu, Pak. Metik sama motor gede itu? Ya, kebetulan kalau yang satu, Pak. Motor gede itu ya? Ya. Kamu ngerusak pakai letter T? Ya, Pak. Salah satu tersangka atas nama Joni Pranata. Kemudian dari hasil pemeriksaan Joni Pranata, kita mengembangkan pelaku satu lagi yang ikut melakukan pencurian, yaitu berinisial Harmoko, atas nama Harmoko. Selanjutnya dari 2 tersangka itu kita sita juga barang bukti, yaitu 1 unit motor Honda Beat warna hijau, 1 Honda Beat warna Beat Versa warna hitam, kunci letter T, dan di sana kita temukan 1 unit Honda Beat warna hitam tanpa identitas, sehingga kita bawa juga di Polresta Bandar Lampung. Hingga akhir penangkapan, polisi menyita barang bukti 2 motor, kunci T, dan korek api yang bentuknya mirip dengan pistol yang biasa dipakai tersangka untuk menakut-nakuti korban. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu penadahnya. Kedua tersangka kini ditahan di Rutan Mapolresta Bandar Lampung. Robi Laste melaporkan dari Lampung Timur. Kepala Desa Trisinar, Kecamatan Marga 3, Lampung Timur bernama Kamirah, Senin siang ditangkap di rumahnya karena diduga terlibat korupsi anggaran dana desa. Tersangka tidak melawan dan langsung dibawa ke kantor polisi. Dugaan korupsi oleh Kamirah berdasarkan temuan adanya proyek fiktif pembangunan di Desa Trisinar tahun anggaran 2017 senilai lebih dari 800 juta rupiah. Hasil audit BPK Lampung, ada dugaan penggelembungan harga material bangunan serta memalsukan nota dan nama-nama pekerja. Total uang yang ditilep tersangka lebih dari 200 juta rupiah. Sesuai pemeriksaan tim BPKP, telah terjadi kerugian negara sekitar 246 juta rupiah lebih. Untuk memudahkan proses hukum terhadap perkara tersebut, Oknum Kepala Desa Trisinar dengan inisial KM telah
diamankan di rumah tahanan Mako Polres Lampung Timur. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk mencari tahu apakah ada orang lain yang turut terlibat. Pada kasus ini, polisi menjerat tersangka dengan pasal tentang pemberantasan korupsi, ancaman hukumannya hingga 15 tahun penjara. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Sejumlah minimarket di Lampung Barat mengalami kekosongan stok beras. Di antaranya terpantau di minimarket Jalan Raden Intan 2 Liwa, Kecamatan Balik Bukit. Menurut pegawai pada Senin siang, kosongnya stok beras telah terjadi sejak 3 pekan lalu karena agen yang biasa memasok tak pernah datang lagi. Sekitar 3 minggu belakang, Kak. Lancar? Stoknya lancar. Setiap item itu biasanya 30 pieces, sekarang udah jarang. Udah nggak pernah datang lagi malahan. Untuk saat ini yang paling langka minyak sama beras, Kak. Nggak pernah datang. Sementara itu, pantauan stok beras di tingkat pedagang di Pasar Liwa Lampung Barat juga tidak terlalu banyak. Menurut pedagang, pasokan beras dari agen menurun dan berdampak pada tingginya harga beras saat ini. Di pasar ini, harga beras paling murah Rp15.000 per kilogram dan paling tinggi Rp18.000 per kilogram. Jelas modal lebih besar kan, otomatis karena harga semakin tinggi modal lebih besar, terus barang juga sulit dicari, daya beli juga turun bang. Kalau saya sendiri untuk ecer harga reguler 15,5, untuk premium 16,5. Stok terbatas banget mas, ini nyarinya aja udah mungkin butuh waktu 2 minggu buat nyimpan barang sebanyak dapetin barang itu 2 minggu dulu, udah diorder kebut-kebutan juga sama orang. Ini sekarang harganya berapa? Sebelumnya berapa harganya? 13, 14. Nyarinya sulit nggak? Iya. Sulit ya? Sudah berapa lama sih kondisi ini terjadi, Bri? Ya udah 3 minggu, 3 mingguan lah. Kenaikan harga dampak kelangkaan beras saat ini dikeluhkan warga sebab terjadi berlarut-larut. Warga mendesak pemerintah segera menurunkan harga beras yang kini kian memberatkan. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Setelah stoknya sempat menipis, stok beras di gudang Bulog Tulang Bawang Barat kini sudah kembali melimpah. Pantauan pada Senin siang, stok beras di gudang ini sekitar 1.000 ton. Bulog Tulang Bawang Barat bertanggung jawab atas ketersediaan beras untuk 3 kabupaten, yakni Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, dan Mesuji. Kalau Mesuji kan sudah ada gudang sendiri Pak, dia langsung Mesuji. Kepala Cabang Bulog Tulang Bawang Barat, Gerdian, mengatakan stok beras yang ada saat ini dipastikan mencukupi untuk kebutuhan warga di 3 kabupaten hingga Lebaran mendatang serta kebutuhan bansos beras. Stok beras akan bertambah lagi 1.000 ton yang kini masih dalam perjalanan dari Bulog Pusat. Thailand. Kejauhan Pakistan. Tapi ada juga Pakistan. Ada juga. Ada 1.000 ton Pak. Cuma di belakang yang masih dalam perjalanan masih 1.000 ton lagi. Insya Allah kalau untuk pemenuhan kebutuhan bantuan pangan siap Pak, ready Pak. SPHP maupun bantuan pangan sudah siap Pak. Terkait permintaan pedagang Pak, kan banyak yang minta untuk tambahan stok sih Pak. Ya nanti kita koordinasikan lagi dengan cabang, tinggal kita perintah pengemasan, nanti kita siap salurkan Pak. Kalau mau diikuti. Sementara itu, stok beras SPHP produk Bulog di tingkat pedagang pasar di Tulang Bawang juga mulai banyak. Beras SPHP dijual Rp10.900 per kilogram. Medium ya ini 14, 3 dari pabrik. Kita kan ngambilnya paling 2.000, 3.000 lah, 14 Kita sering keterlambatan beras nggak? Pasukan beras? Ini karena sering ada sidak dari Dinas Ketahanan Pangan, lancar tiap minggu. Sebelumnya? Belum, waktu Desember itu sebulan cuma keluar sekali, alasannya karena tutup buku kan. Meski stok beras sudah mulai melimpah, namun untuk harga beras belum turun. Di Pasar Unit 2 Tulang Bawang, harga beras kualitas medium paling murah Rp15.000 dan beras premium Rp16.500 per kilogram. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini.
Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali, sampai jumpa.